Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romah, NIM 18202101002. Saya dari kelas ES 4C, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad hawalah. Soal yang pertama yaitu, apakah benar BNI Syariah nantinya akan meluncurkan produk piutang dengan cara akad hawalah? Di sini saya akan menjawab, yaitu memang benar dari studi kasus di atas itu bahwa Bank BNI Syariah nantinya itu akan meluncurkan produk dengan cara hawalah ya. Nah, pengalihan utang dalam perbankan itu disebut dengan take over. Take over nantinya itu akan menggunakan akad hawalah. Tidak hanya take over dari bank konvensional saja, namun BNI Syariah nanti juga akan menerima take over dari bank lain. Kemudian produk ini nanti itu akan ditujukan langsung kepada masyarakat. Karena apa? Minat ya, saya ulangi lagi, minat dari masyarakat itu sangatlah banyak, sangatlah besar banget potensinya untuk terjun langsung ke syariah ataupun dari bank konvensional menuju ke bank syariah. Jadi seperti itu. Nantinya nasabah itu akan melakukan pembiayaan apapun ya, pengalihan pembiayaan apapun dari segi mobil, kemudian rumah, bahkan take over dari pembiayaan modal ataupun juga investasi. Nantinya juga perseroan itu akan bekerja sama ataupun melakukan diskusi langsung kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Memang akad hawalah nantinya itu belum ada di dalam OJK, namun selebihnya nanti itu akan didiskusikan terhadap OJK ya. Hal ini juga sudah berdasarkan kepada sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Itu soal yang pertama. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, kasus yang kedua. Bagaimana sih sistem yang nantinya akan dikembangkan dalam pelaksanaan take over di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang? Sebetulnya soal yang pertama dengan soal yang kedua itu saling berkesinambungan ya. Tapi yang pertama tadi belum diresmikan. Ini mungkin berlambatnya ataupun berjalannya waktu ya. Jadi saya akan jelaskan tuh seperti ini. Pihak kredit atau pengalihan kredit di dalam dunia perbankan nantinya itu pihaknya itu ataupun nasabahnya itu akan melunasi hutangnya kepada bank konvensional. Nantinya juga debitur ataupun nasabahnya tadi atau sehingga akan menggantikan kedudukan sebagai debitur ataupun nasabah awal. Jadinya dimulai dari pelunasi hutang nantinya itu akan menjadi nasabah awal lagi ya. Jadi seperti itu. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang itu menggunakan 4 alternatif. Yang pertama ada qard, ada murabahah, ijarah, mutahiyyah bitamlik, dan juga ada musyarakah. Lebih menekankan lagi itu pada pemakaian 4 akad tadi ya. Dan itu berpedoman langsung kepada DSN MUI nomor 31 tahun 2002, di mana itu tentang pengalihan hutang. Secara lengkapnya tadi nantinya akan terdapat di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berpedoman langsung pada Surat Edaran Bank Jateng nomor 7627 HT 0103 Syariah 2016 Semarang 31 Agustus tahun 2016. Indonesia itu adalah saling melengkapi. Karena apa? Di dalam PBI nanti itu pengalihan hutang sebenarnya dalam prakteknya itu hanya sebatas pengalihan hutangnya saja, tidak mengatur sampai selesai, sampai penyelesaian pengalihan hutangnya itu tidak. Namun dilengkapi lagi dengan surat edaran dari Bank Indonesia, yaitu atau disebut dengan SEBI. SEBI nantinya itu akan memperbolehkan mengenai pengenaan imbalan atau ujrah ataupun juga biaya administrasi kepada nasabah secara langsung, dan itu hanya 1 kali ya. Dari deretan teratas dimulai dari PBI, SEBI, dan juga Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 itu yang paling lengkap itu adalah Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus ketiga. Bagaimana sih mekanisme mata uang modern dalam Islam? Di sini saya akan menjelaskan ya, jual beli uang dalam jual beli mata uang itu dalam fikih kontemporer itu disebut dengan tijarah anak ya, atau disebut dengan pertukaran. Pertukaran nantinya itu bisa berupa emas ataupun perak ya, harta maksudnya, baik dengan sesama jenisnya maupun dengan kuantitas yang sama. Peran uang ya dalam Islam itu sebagai alat tukar menukar diterima secara luas banget di masyarakat. Lembaga keuangan seperti ini tuh terjadi di pasar modal, bursa efek, perbankan konvensional yang juga saat ini akan berkembang, merupakan suatu kenyataan bahwa fungsi uang itu dikembangkan sebagai komoditas dan juga modal ya, dan juga bisa tadi sebagai alat tukarnya juga. Jadi seperti itu adalah peran. Peran dan juga fungsinya. Jadi seperti itu ya. Intinya tuh kesimpulan hawalah itu sebagai pengalihan utang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu akad kafalah. Soal yang pertama, bagaimana sih pendapat ulama mengenai fee pada perjanjian kafalah? Saya akan menjawab. Para ulama itu memperbolehkan kafalah baik dari diri maupun harta sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 tentang rukun dan syarat dari akad kafalah. Soal yang kedua, bagaimana sih penerapan akad syariah dalam kajian normatif? Jawabannya yaitu card yang diterbitkan oleh bank syariah sendiri itu disebut dengan syariah card yang memiliki fungsi seperti kartu kredit di bank konvensional. Soal yang ketiga yaitu bagaimana prinsip kafalah di bank syariah Mandiri cabang Surabaya itu kafalah sebagai pemberian jaminan bank terhadap nasabah atas tanggungan terhadap pihak lain.